Saya Panji, saya pilih 3. Saya pilih nomor 3. Saya pilih nomor 3. Saya pilih nomor 3. Saya memilih nomor 3. Gue pilih nomor 3. Gue pilih nomor 3. Saya pilih 3. Saya pilih nomor 3. Gama, Ganjar Mahfud, menang, 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 merdeka! Sahabat Juang dan Gama Ganjar Mahfud, saat ini kami lagi kopi darat bersama Ibu Irma ya. Ibu Irma, Ketua Organ Relawan apa Bun? Gerakan Rakyat Pengawal Pancasila GR2B. GR2B ya. Gus ya, beliau ini jauh-jauh hari sudah sangat cukup semangat berjuang untuk Pak Ganjar. Nah, mumpung Gus lagi kopi darat ini, mau tanya kepada Bu Irma, kira-kira apa yang menjadikan Bunda ini kan dulu 2 periode sama Gus ya di era Jokowi ini, mulai 2014 saat Ahok ya kita juang sama-sama ke 2019. Nah saat ini mau berjuang lagi untuk Pak Ganjar. Nah, apa nggak capek? Apa yang menjadikan alasan Bu Irma ini semangat terus memperjuangkan menjadi relawan? Saya senang sekali ya diberikan kesempatan, kepercayaan dengan Allah SWT untuk memperjuangkan kemajuan NKRI. Saya semangat karena setelah kita berjuang untuk Pak Jokowi, memenangkan Pak Jokowi sampai 2 periode dan sangat luar biasa. Biasanya ada hasil perubahan Kerja-kerjanya Pak Jokowi itu membuat Indonesia benar-benar maju dan diakui dunia. Luar biasa. Nah, saya bersyukur banget sama Pak Jokowi dan saya cinta banget sama Pak Jokowi. Sampai sekarang pun masih cinta, sayang sama Pak Jokowi. Dan kita Pak Gus tegak lurus untuk mendukung Pak Ganjar itu karena tegak lurus bersama Pak Jokowi. Sampai saya itu deklarasi ketiga di TKRPP mendukung Pak Ganjar ya. GR2B itu memenangkan Pak Ganjar untuk 2024 sebelum Pak Mahfud. Akhirnya setelah Pak Mahfud kita lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Lebih antusias, pokoknya relawan itu sangat luar biasa senang. Berarti ini bisa saling melengkapi, gitu kan? Jadi Indonesia yang sudah darurat korupsi, Indonesia yang darurat narkoba dan semuanya, undang-undang dan hukumnya itu mafia tanah ya. Pak Mahfud itu untuk bisa membenahi ya. Semuanya, ya. Ya betul apa yang disampaikan oleh Bu Irma tadi ya. Kita ini para relawan Jokowi. Waktu kita sama-sama kumpul di GBK ya kan. Pak Jokowi yang menyatakan rambut putih. Nah, di sini kita kan masih menunggu nih siapa wakilnya dan kita terus mendorong agar Bu Mega untuk bisa merekom Pak Ganjar kan. Alhamdulillah udah direkom. Nah, ini tinggal wakilnya. Ada isu kan Gibran mau naik. Harapan kita Gibran itu di Pak Ganjar atau setidaknya jadi apa? Calon gubernur ya untuk DKI atau calon gubernur Jawa Tengah yang mana suaranya itu sangat lumayan besar. Baru nextnya kita bicara Gibran untuk apa? Calon wakil presiden sehingga jenjang dan kematangan di dalam menjadi sudah masak banget. Ya menjadi kepemimpinan matang ya. Tapi saat ini kita sedih juga ya Bu Irma ya. Kita menjadi terpecah sama teman yang dulunya bisa ngopi bareng. Sama-sama bersatu ya. Saling menguatkan ya kan dalam dukungan ya, dalam support ya untuk mendukung Pak Ganjar. Tapi saat ini mendadak kita dikejutkan kok bisa ada perubahan arah yang luar biasa gitu loh. Yang awalnya kawan menjadi kayak lawan ya. Kok jadi
Gus banyak dikeluarkan di grup teman-teman yang karena berbeda ini sungguh sangat sedih ya. Tapi harapan kita ke depan ya, ini namanya politik juga Bu Irma ya. Kita tetap semangat. Iya, tidak semua apa yang menjadi keinginan kita itu seperti keinginan para elit. Iya, betul. Kalau keinginan para elit kayak kita semua ya waras lah kan gitu ya kan. Kita keinginannya yang penting pemimpin ini baik, jujur ya, amanah, bisa berbuat lebih baik seperti Pak Jokowi. Hanya itu yang kita inginkan ya. Dan itu ada pada Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar satu partai dengan Pak Jokowi belusukannya. Semuanya ya. yang dilakukan Pak Terus Ganjar itu semangat, terus sosialisasi cinta wong cilik, ya, terus diperkuat oleh Pak Mahfud kan. Pak Mahfud MD ini sebagai apa? Menteri Menko Polhukam, salah satu menteri kepercayaannya Pak Jokowi. Terus why not? Why not kita para relawan terus tidak mendukung Pak Jokowi ini? Pak Ganjar satu rumah di PDIP, Pak Mahfud satu kabinet di Indonesia Maju. Tapi ya gara-gara Gibran begitu ada kelolosan MK, mungkin tergoda setan lah hatinya ya kan, sehingga menerima. Kalau harapan Gus seandainya ditolak sama Gibran, subhanallah, nama Gibran akan semakin luar biasa. Dan kita persiapkan dan kita siap jadi relawan untuk apa? Jawa Tengah 1 atau DKI 1. Tapi ya seperti saat ini kan sudah nasi jadi bubur ya Bu Irma. Harapan Bu Irma dalam kondisi semacam ini bagaimana kita sesama relawan ini agar tidak gegeran terus di medsos, apalagi saling fitnah, saling menghujat dan saling menjelekan. Apa pendapat Bu Irma? Ya itu makanya saya di WAG itu kadang kesel juga ya. Yang dulunya kita sama-sama Pak Jokowi, menguatkan Pak Jokowi, akan menyemangati Pak Jokowi, hasil kerja Pak Jokowi benar-benar kita rasakan luar biasa. Nah ini sekarang relawan-relawan sebagian yang teman-teman kita itu jadi kecewa berat dan jadi seolah-olah menghujat, menghina kadang, dan pokoknya udahlah jadi rancu ya, jadi rancu banget di WAG. Dan saya sudah menghimbau, tolong teman-teman, kita tetap menghargai dan menghormati Pak Jokowi ini masih presiden kita sampai pada akhir jabatan. Dan ini presiden masih kita hargai, kita hormati kinerja dan semua kedudukan serta kepemimpinan beliau di atas. Ya kan? Nah saya berharap Pak Gus, karena polemik ini sudah luar biasa ya, sampai demo kemarin seperti itu ya kan, sampai ada pendoso ya kan, dan sebagainya ya. Sedih, terus sedih sekali ya. MK disebut mahkamah keluarga, terus politik dinasti, ya semuanya ini karena kekurangan arifan Mas Gibran sih ya. Sekiranya Mas Gibran menolak, mungkin hal ini tidak terjadi ya. Bagaimana sih Bu Irma? Kita ini mencintai seseorang, tapi seseorang itu terus mengecewakan kita. Meskipun mengecewakan, kita masih cinta loh sama Pak Jokowi. Terus ada yang menghujat, kita sebenarnya sedih. Tapi ya gimana lagi? Ya memang kadang kata teman-teman patus dihujat lah Gus kan gitu. Karena apa? Mungkin sindrom kekuasaan atau apa, wallahu a'lam. Yang jelas Gus detik ini masih husnudon aja lah kan gitu. Ya cuman gini Bu Irma, saat ini kayaknya ada kelompok ataupun orang atau kekuatan asing yang mendiskreditkan Pak Jokowi. Saat ini ada, kenapa? Kok Pak Jokowi ini Gus rasa? Nggak mungkin. Ya, ini adalah ide kemauan Pak Jokowi. Salah satu apa Bu ya? Spanduk-spanduknya kan? Spanduk-spanduknya siapa? Pak Ganjar Mahfud ini kan, dirusakin, ditarikin ya kan, dibuangin. Ini jangan-jangan ada yang mau mengadu domba kita mungkin Irma ya? Kan pernah kapan hari ada himbauan ya dari medsos juga yang memberitahukan bahwa kita harus hati-hati. Iya. Karena ada adu domba dari pihak asing, entah dari pihak di dalam sendiri yang ya. Dulunya juga musuhnya Pak Jokowi. Kan kita nggak tahu ya. Sekarang jadi masih ganti topeng aja ya. Jadi kita nggak tahu, nggak berani juga ada yang bisa membuka topeng itu, ya kan? Kita meraba-raba, Pak Jokowi nggak seperti ini orangnya. Kenapa sekarang jadi berubah banget? Betul. Jadi diam, tanpa ada himbauan, tanpa ada spirit
untuk kita percaya, kayak spirit untuk kita itu maju bersama seperti yang beliau kerjakan sebelum ini terjadi, Pak Gubernur. Ya, kalau ini didiamkan semacam itu loh Bu Irma. Saya Antara kita ya, antara relawan Jokowi yang ada di Ganjar, relawan Jokowi yang ada di Gibran, ini berantem terus. Bisa-bisa Caimin loh yang menang ya. Ya, bisa-bisa Amin ya. Anies dan Caimin yang menang ini sahabat ya. Ya, saya berharap ini ada jalan keluar yang terbaik. Saya mohon maaf ya, saya kepengen sekali Ibu Mega sebagai ketua partai terbesar ya kan di Indonesia dan terhebat, termenang ya, luar biasa integritas Bu Mega. Bu Mega ini pahlawan wanita, Pak. Seperti Kartini, dia melanjutkan ini ya, kerjanya Kartini luar biasa ya. Dia mencerdaskan putri-putri Indonesia Dan putra-putra Indonesia. PDIP banyak melahirkan pemimpin-pemimpin ya di Indonesia ya. Luar biasa. Putri Indonesia yang sekian banyak, Bu Sri Mulyani, banyaklah putri Indonesia yang pinter-pinter ya. Jejak Kartini yang di ini ya. Yang diorbitkan oleh Bu Mega ini ya. Nah, itu saya luar biasa. Saya salut ya sama Bu Mega. Terus terang kepemimpinannya sangat bagus ya. Sangat luar biasa, berintegritas juga. Dan dia memikirkan rakyat banyak. Nah, saya betul-betul minta tolong, ada jalanlah dari Bu Mega bisa memanggil Pak Jokowi paling enggak. Tanya, ini terus mau dibawa kemana ya? Gitu. Bicara duduk Kasihan bareng, ya. kasihan rakyat ya. Terlebih kasihan relawan Jokowi nya. Kita ini belusukan tiap hari. Mulai zaman Pak Jokowi sampai sekarang ya kan. Gus 5 kali diusir ya. Mobil Gus ya di Serang itu dipecah. Gak dapat jabatan, tapi Gus ikhlas Pak Jokowi. Sekali juga ya demi kemajuan bangsa. Saat ini ada Pak Jokowi bisa makan bareng dengan Bu Mega. Gimana caranya khususnya para relawan Jokowi ini tidak saling sikut, tidak saling gegeran gitu loh. Saya ingin Bu Mega mengundang Pak Jokowi karena bagaimanapun Pak Jokowi masih kadernya PDI Perjuangan. Iya. Jadi saya berharap dengan sangat dan amat sangat berharap supaya Ibu Mega yang punya ini ya power ya yang luar biasa ya untuk kader, untuk pemimpin bangsa terutama di PDI Perjuangan. Saya mohon undang Pak Jokowi, tanyakan makan bareng bersama ya, biar rakyat adem ya. Biar rakyat adem bahwa ini sebenarnya ini semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Betul. Apa artinya Pancasila? Betul. Gitu kan? Saya gerakan rakyat melawan Pancasila. Saya menghimbau ke semua orang, ke semua anggota, ke semua kepengurusan ya, bahwa tidak ada yang boleh menghujat, menghina ataupun apa ya, menjelekkan satu dengan yang lain. Saya berharap semuanya bisa diselesaikan di akhir dengan yang luar biasa, rujuk yang nyaman, terus kita bahagia bersama, terus demokrasi ini dibuat happy. Dibuat happy ya, namanya happy. pesta ya. Pesta demokrasi ya, pesta harus senang ya. Harus sehat, harus menyenangkan buat ya, semuanya. meskipun kita dulu kawan ya kan. Iya, betul. Sekarang kawan, besok juga tetap kawan. Tetap kawan. Meskipun kita beda pilihan dalam pilpres saat ini ya. Setuju ya? Iya, demokrasi bebas. Tapi itu harus kan dimulai dari elitnya. Mungkin Bu Irma next ke depan ya bisa kita undang teman-teman kita sama Raja Jokowi khususnya yang dekat. Yang sekarang ini ada yang di Pak Ganjar sendiri yang terutama terbanyak, ada yang di Prabowo dan juga ada yang di Anies ya. Next kita undang sama-sama, ayo sama Raja Jokowi jadi garda terdepan untuk menciptakan pemilu 2024 ini aman dan damai ya. Sebab apa? Jelek buruknya pemilu ini adalah masih dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kalau sampai ini gagal, rusak rusuk, maka rusak juga apa pemerintahan Presiden Jokowi. Boleh nggak Pak Gus, saya usul sekali lagi ya untuk Pak Jokowi ya, supaya kita relawan ini sama-sama guyup kembali ya. Bicaralah Pak, himbau kepada kita semua relawan agar kita berdemokrasi dengan sehat. Nggak seperti ini. Yang apa yang kita takutkan di bawah ini sudah suaranya tidak menyamankan suasana. Betul. Kita nggak merasa aman. Di Bogor ya. Iya. Di Bogor sudah ada perlawanan Bu Irma. Ya, spanduk-spanduk dari sekolah disobekin sama masyarakat loh ya. Itu sudah lama.
Sudah lama ini? Iya, Oh, bukan yang sekarang? Bukan, itu Oh, jadinya kok ya, iya, dia sekarang ya? harus ditelisik lagi Ditelisik ya, lagi ya. iya, seperti itu. Nah, saya menghimbau, mohon Pak Jokowi masih presiden kita dan kita patuh, Pak, hormat karena Bapak berintegritas. Kita masih mau mendengar Pak petuah Bapak, petunjuk Bapak. Apapun yang Bapak mau arahkan kepada kita relawan semua yang dulunya bersatu bersama Bapak, mendukung Bapak, juga ke Pak Ganjar, ke Pak Mahfud. Kami ingin Pak Prabowo pun sampai jadi bersama di dalam pemerintahan Bapak di Indonesia Maju. Saya sungguh luar biasa. Saya merasa bahwa Pak Prabowo itu memang sudah rendah hati banget. Bisa bersama-sama bersinergi di dalam Indonesia Maju. Sampai sekarang bersinergi lagi mungkin dengan Gibran. Tapi kalau demokrasi ini dibuat carut-marut seperti ini, polemik terus politik ya. yang kita nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman hanya Kita merasa pas-pas dengan tinggal bom waktunya ya. Itu aja Pak. Ya. Tolong Pak Jokowi, Ibu Mega, saya minta tolong. Ibu bisa mengundang semua pemerintahan untuk makan bersama. Ibu musyawarahkan, Bu. Ibu mau demokrasi ini sehat dan indah kembali, nyaman kembali. Ya kita bisa guyup kembali. Demokrasi itu kan bebas sih Pak. Iya. Jadi nggak ada yang bisa dipaksakan. Itu tergantung kita dan Tergantung ada keinginan kita, undang-undang. tapi jangan sampai ada Jangan gimmick sampai ada kayak yang begini. bikin polarisasi kepada masyarakat ya, yang di atas Ya. habis beranteman gitu, setelah itu makan bareng, bagi-bagi kursi, selesai. Tapi yang di bawah sampai pisah masjid, ya, pisah RT, ya kan? Wah, Sampai nggak wawo kata aja, nggak saling sapa. Tapi di atas ganti apa? Tukar-tukaran betul. kursi atau bagi-bagi kursi, selesai jadi koalisi yang dulunya musuh ya. Yang mungkin sudah terlalu cukup panjang konten kita saat ini, sahabat Indonesia saat ini. Kebetulan Gus ya memang karena kesibukan masing-masing, jarang berjumpa, jarang bersua. Di darat ini seringnya paling di udara. Mumpung saat ini kami berkumpul, maka kami ajak diskusi. Semoga apa yang kami sampaikan berdua dengan Bu Irma ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bila ini baik dan manfaat, silakan share, subscribe, dan sebarkan kepada hayalak rame. Sama-sama kita wujudkan pemilu 2024 yang saat konten ini kami buat hanya kurang 91 hari lagi. Ya, itu. Bisa aman, damai. Apa artinya kekuasaan? Apabila ada kerusuhan. Kedamaian dan kemanusiaan, kata Gus Dur, adalah nilai utama, nilai yang jauh lebih besar daripada kekuasaan dan politik. Demikian saya Gus Salim Marzuki bersama Ibu Irma. Kenalkan Bu, Ibu Irma dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Pengawal Pancasila mengucapkan salam juang relawan Gama, salam satu putaran, menang, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji, saya pilih 3. Saya pilih nomor 3. Saya pilih nomor 3. Saya pilih nomor 3. Saya memilih nomor 3. Gue pilih nomor 3. Gue pilih nomor 3. Saya pilih 3. Saya pilih nomor 3.